Rule number one dari franchise adalah setiap rilisannya dibuat terus membesar. Tapi aturan seperti itu juga berlaku pada bola salju yang meluncur turun. Membesar, terus membesar hingga hancur berkeping-keping. Makanya supaya franchise tidak sekedar jadi seperti bola salju, filmmaker dan studio perlu untuk ngisi film-film itu dengan sesuatu yang lebih. Scream, misalnya, sekarang itu telah menjadi sebuah franchise horror yang dinanti. Bukan saja karena elemen whodunit yang exciting, tapi juga karena selalu punya komentar terhadap trope ataupun perkembangan genrenya sendiri. Warisan Wes Craven ini memang tampak aman di tangan duo Matt Bettinelli Olpin dan Tyler Gillett, yang tahun lalu membuktikan bahwa mereka tuh sanggup menyenggol prequel, horror modern yang nyeni, serta toxic fandom sekaligus di balik episode baru teror Ghostface di What's Bro. Scream 5 buatan mereka terasa seperti kelanjutan yang benar, yang respect, sembari terasa berani mengguncang fondasi pendahulunya. Memberikan franchise ini arahan baru yang pantas kita tunggu. Ketika duo sutradara ini kembali dengan Scream 6, mereka memang memantapkan arahan tersebut, membuat Scream menjadi semakin besar sebagai franchise, sekaligus berusaha menyentil franchise modern itu sendiri. Tapi entah kenapa, entry yang lebih gory ini malah terasa lebih jinak. Beberapa bulan setelah kejadian Scream 5, Sam dan adiknya Tara pindah ke New York. Tara udah kuliah dan Sam ada di sana untuk menjaganya. Benar-benar menjaga, kayak helikopter parent gitu. Pergaulan Tara dikontrol ketat. Malahan sahabat mereka, si kembar Mindy dan Chad, yang juga survivor serangan Ghostface di film sebelumnya, juga ikut pindah ke sana, diminta oleh Sam untuk bantu menjaga Tara. Keempat orang ini menamai diri Core 4, dan mereka ini saling menjaga satu sama lain, saling berhati-hati dengan teman baru dan sebagainya. Hal ini actually membuat Tara gerah, dia jengah. Timbullah sedikit friksi antara Tara dan kakaknya. Sementara itu ada Ghostface di luar sana yang mengincar mereka. Ghostface baru yang sangat berbeda dari sebelumnya, lebih brutal, lebih nekat. Ghostface yang mereka hadapi sekarang nggak akan malu-malu menyerang di tempat terbuka, melukai siapapun. Worst of all, Ghostface yang satu ini bahkan bukan penggemar film horor. Sehingga tidak ada role yang bisa dipegang oleh Sam, Tara, dan teman-teman yang lain untuk memprediksi serangannya. Nah, jerat-jerat pemikat telah disebar Scream 6 semenjak opening sequence. Ya kan? Ada Samara Weaving, dan satu lagi tuh yang paling flash menurutku adalah Scream 6 tahu-tahu ngasih lihat wajah di balik topeng Ghostface di adegan pembuka. Bayangin tuh, belum pernah Scream melakukan hal kayak gini sebelumnya. Aku sempat mikir keren juga kalau kita udah tahu duluan siapa pelakunya, ya kan? Walaupun elemen whodunitnya mungkin bakal melemah, tapi dramatic ironinya itu bakal kita rasakan gitu. Kita bakal ngeliat Sam dan Tara terjebak mempercayai pelaku misalnya. Tapi ternyata nggak di sana film ini berjalan. Bahwa ada Ghostface baru lagi, satu lagi Ghostface yang membunuhi geng Ghostface yang pertama di adegan pembuka. Bayangin, adegan pembukanya itu sudah surpriseception banget gitu. Nah, development bahwa ternyata ada Ghostface lain yang membunuhi Ghostface satunya sukses membuatku bertanya-tanya apalagi yang bisa dilakukan oleh sutradara untuk membuat film ini mengejutkan. Sepanjang durasi, seorang fans Scream sepertiku bakal jerit-jerit demi ngelihat apa-apa saja yang dimunculkan dan dibawa kembali oleh film ini. Si Kirby Returns, Gale yang mendapat telepon dari Ghostface, ini telepon pertamanya sepanjang sejarah dia main Scream. Baru kali ini dia ditelepon sama Ghostface, bayangkan. Juga ada tease soal bahwa si Stu di Ghostface di film pertama ada kemungkinan masih hidup. Nostalgianya itu super gila, apalagi karena investigasi Ghostface di film ini tuh melibatkan banyak topeng dan memorabilia dari film-film Scream sebelumnya. Tak tertahankan banget, apalagi memang film ini tuh dicerminkan kepada film Scream 2. Sequel original tersebut membawa action keluar dari What's Bro. Dan Scream 6 mengambil langkah ekstra mengepus ini. Pembunuhannya sekarang bisa terjadi pada siapa saja, termasuk orang-orang di minimarket yang bahkan nggak ada sangkut pautnya sama Sam dan Tara. Ini menciptakan stake yang semakin besar. Belum lagi narasi juga mengestablish soal rule franchise, bahwa semua karakter di franchise adalah expendable,
Artinya, semua karakter bisa mati, semua karakter mungkin untuk jadi pelaku, bahkan karakter original seperti Gale. Nah, semua karakter dalam franchise menurut Rule kalah penting dari IP yang dibangun. Maka dengan itu, Scream 6 ini cuek saja bikin lokasi dan adegan pembunuhan di tempat-tempat terbuka yang ramai oleh orang-orang. Seolah kota New York itu sama jahatnya dengan Ghostface. Kita dan geng protagonis nggak tahu siapa ataupun di mana yang aman. Arahan dua sutradara yang memang energik dalam bermain kucing-kucingan yang brutal bikin film Scream kali ini makin terasa ekstrim. Untuk mendapatkan cerita, film memberi lumayan banyak fokus pada persoalan kakak adik Sam dan Tara. Dua karakter ini jadi hati cerita nanti. Karena ini bukan saja tentang kakak yang mencemaskan adiknya, tapi sebenarnya ini adalah tentang dua survivor yang memiliki cara berbeda dealing with trauma. Permasalahan Sam yang masih dirundung oleh bayangan ayahnya yang seorang serial killer juga terus eksplorasi. Scream 6 menjadikan itu sebagai corong untuk berkomentar soal gimana di dunia sosial kita sekarang, seorang korban bisa balik diantagoniskan. Victim blaming, sindiran buat franchise, kisah trauma share by sisters, elemen-elemen cerita pada film ini tuh ada tapi sayangnya tidak benar-benar terikat dengan memuaskan. Franchise modern Scream di luar Wes Craven mulai kick off, tapi langsung tersandung karena Matt dan Tyler seperti masih berkutat untuk keluar dari trop-trop franchise yang mestinya mereka eksamin. Melissa Barrera dan Jenna Ortega harusnya bisa bermain lepas mewujudkan karakter mereka, dan mereka memang melakukannya. Mereka punya lebih banyak ruang kali ini karena ini adalah pure cerita dari perspektif mereka. Tapi dalam naskah, Tara dan Sam masih belum sepenuhnya bebas. Matt dan Tyler yang pada Scream 5 nekat membunuh Dewey, ya kan? Kali ini seperti ragu-ragu dalam memperlakukan karakter original. Gail Kirby dan ya elephant in the room-nya adalah Sydney. Protagonis utama 5 film Scream sebelumnya yang kali ini tidak muncul karena isunya di backstage, Neve Campbell tidak setuju dengan bayaran yang ditawarkan, ya kan? Kita nggak bakal bahas gosip di luar film itu, tapi yang jelas naskah Scream 6 mau tidak mau harus nge-write off karakter Sydney. Dan memang ditulis dengan respect sebenarnya. Sydney disebut oleh karakter lain mengejar happy endingnya sendiri. Namun momen itu hanya terasa seperti throwaway, cari aman gitu. Di saat monolog si Mindy si film nerd menyebut contoh-contoh karakter utama yang dibunuh demi jadi pijakan buat franchise bisa berkembang, Scream 6 nggak ngelakuin apa-apa buat Sydney yang hilang gitu kan. Padahal contohnya tuh ada Luke Skywalker, ada Laurie Strode, ada Ripley. Nah, Scream 6 menyindir pembunuhan karakter tersebut dengan melakukan bentuk lain dari pembunuhan karakter, yaitu lewat aksi-aksi yang kurang konklusif, yang kurang impactful. Aku lebih suka gimana mereka nekat membunuh Dewey sebagai hook drama di Scream 5 ketimbang membuat para karakter legasi harus muncul untuk beraksi ala kadarnya. Kayak kalau di WWE, di SmackDown, ada pegulat legend dipanggil, di book cuma buat nongol di ring dan menang atas superstar baru. Ya kan kurang nendang, akan lebih impactful kalau legend itu dibuat kalah karena dia bakal jadi pijakan buat superstar baru, ngeboost status superstar muda yang mengalahkannya. Tahu nggak kenapa film Whodunit biasanya case-nya bertabur bintang? Itu sebenarnya buat nutupin hal yang disebut dengan hukum ekonomi karakter, yaitu bahwa karakter atau tokoh yang penting dalam sebuah film pasti akan dimainkan oleh aktor yang lebih, ya katakanlah bernama. Jadi sebenarnya dari cast saja kita bisa tahu siapa yang jadi pelaku. Makanya untuk menyamarkan hal tersebut, film-film Whodunit sekalian saja pakai cast yang ternama semua. Scream mendorong ini lebih jauh lagi dengan membuat opening sequence sebagai tempat buat naruh cameo-cameo bintang terkenal, supaya surprise dan impact-nya itu bisa tetap sekalian terjaga. Nah, Scream 6 dengan segala returning cast, anak baru dan geng core seperti tidak benar-benar berusaha gitu. Bukan soal gampang ketebak atau apa, tapi pelaku di sini meskipun masih punya kejutan, dia basic banget, nggak ada impact-nya. Motif pelaku yang kali ini tidak lagi peduli sama film, melainkan hanya karena pure balas dendam, juga membuat Scream 6 nyaris balik ke thriller yang generik. Dalam urusan sindiran meta, Scream 6 juga unfortunately terasa tidak se-impactful pendahulunya. Bahasan franchise memang di breakdown oleh Rule. Tema franchise adalah urusan keluarga, juga memang mendarah daging sebagai konflik yang paralel antara protagonis kakak beradik dengan antagonisnya. Namun tidak terasa klik jadi statement yang wah dan memorable. Buatku, sindiran yang paling telak yang dipunya film ini lewat Ghostface yang sekarang tidak lagi peduli sama film dan rule horor adalah bahwa franchise modern juga dibikin dengan seperti itu. Tidak peduli-peduli amat sama film dan rule-nya sendiri.
Nah, menurutku film ini harusnya mempertajam sindiran tersebut, tapi tidak dilakukan. Nah, aksi-aksi pembunuhannya memang lebih beringas, Ghostface-nya memang lebih nekat. Film kali ini definitely lebih besar, tapi secara efek aftertaste film terasa lebih jinak. Komentar meta yang jadi ciri khas film sebelumnya terasa kurang nendang di sini, kurang dikejar oleh naskah. Cerita yang mau grounded dan mengarah ke bentukan elevated horror pun kurang nyampe karena film ini sendiri masih berkutat dengan nostalgia. Dalam prosesnya itu film jadi kehilangan taring. Statement soal franchise yang dimiliki film ini terasa kurang kuat karena film hanya seperti menghindar tanpa ngasih bentukan yang baru. Aku bisa suka dan nerima arahan baru yang ditawarkan oleh film ini, tapi dengan kecepatan dan bentuk yang begini, bisa-bisa franchise thriller horror whodunit kesukaanku bakal jadi bola salju beneran. Warnanya saja yang nanti berubah jadi merah. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Scream 6. That's all we have for now. Menurut kalian bagaimana tentang perkembangan franchise film di negara kita? Apakah ada franchise film yang seperti ini? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi myderseed.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store myderseed di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.